Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwan Amir Afif, NPM 520711648. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari jawaban responsi 1 mata kuliah Elektronika Industri Praktik kelas 1. Jadi di sini kita akan membuat sebuah program lampu merah untuk dua persimpangan yang hidup secara bergantian. Yang pertama kita akan membuat ladder diagram dulu menggunakan software EcoStruxure. Oke, jadi yang pertama, pada room pertama kita akan membuat inisialisasi untuk tombol stop dan tombol start lebih dahulu. Yang pertama dimasukkan adalah normally close, kemudian ada dua normally open dan juga satu output. Oke. Kemudian kita inisialisasikan terlebih dahulu alamatnya untuk masing-masing komponennya. Jadi yang pertama ini akan kita inisialisasikan sebagai tombol stop. Gunakan alamat M0. Kemudian yang kedua, di sini akan kita inisialisasikan menggunakan alamat M1 sebagai tombol start. Nah, outputnya di sini kita inisialisasikan sebagai dan alamat M2 sebagai pengunci. Kemudian normally close yang ada di bawah sini kita isikan alamat sama seperti pengunci, yaitu M2. Kemudian kita tambahkan kembali satu room di bawahnya. Nah, room pertama ini akan diisi oleh inisialisasi komponen untuk lampu merah. Jadi yang pertama kita menggunakan komponen normally open terlebih dahulu. Kemudian juga ada satu output dan juga satu timer. Oke. Yang pertama di sini ada normally open yang akan kita isikan alamatnya sama seperti pengunci, yaitu M2. Kemudian untuk outputnya di sini ada dua output, kita tambahkan satu output lagi karena untuk lampu merah dan lampu merah pada persimpangan 1 dan lampu hijau pada persimpangan 2 akan menyala secara bersamaan. Jadi untuk output yang pertama kita inisiasikan dengan M3 itu sebagai lampu merah pertama, dan yang alamat kedua yaitu menggunakan M4 di sini sebagai lampu hijau pada persimpangan kedua. Nah, selanjutnya yaitu timer. Timer di sini kita set akan menggunakan tipe yang TP dengan presetnya yaitu 5 detik. Maksudnya 10 detik. 10 detik. Oke, ini untuk yang kedua, room pertama, sementara seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kembali satu room, di mana di sini isinya sama seperti pada room pertama, perbedaannya hanya pada outputnya. Di sini hanya ada satu output dan juga ada satu timer. Oke, untuk normally open-nya di sini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu pengunci atau dengan alamatnya M2. Kemudian untuk outputnya di sini kita, karena ada dua lampu kuning yang akan menyala secara bersamaan, maka lampu kuning ini agar program bisa berulang secara tepat, maka untuk lampu kuningnya tidak kita inisialisasikan dalam satu room, tetapi dalam dua room yang berbeda. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan alamat M5. Ini kita variabel kita beri nama untuk kuning satu atau lampu kuning pada persimpangan yang pertama. Kemudian untuk timer itu sama tipenya seperti yang sebelumnya, yaitu TP, dan presetnya adalah 3 detik. Jadi lampu kuning hanya akan menyala selama 3 detik. Oke, kemudian kita tambahkan kembali satu room untuk
rung ketiga ini mirip dengan rung yang pertama. Jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu normally open, kemudian ada 2 output, dan juga ada 1 timer. Normally opennya sama seperti sebelumnya, kemudian ini dihubungkan, dan alamat yang pertama yaitu kita menggunakan M6. Nah, karena lampu merah pertama sudah menyala, maka yang menyala pada persembahan pertama pada rung ketiga ini adalah lampu hijaunya. Jadi sini kita disesuaikan dengan lampu hijau yang pertama. Kemudian karena sebelumnya lampu hijau pada persembahan kedua sudah menyala, maka pada rung ketiga ini yang menyala pada persembahan kedua adalah lampu merahnya. Inisialisasinya menggunakan M7. Ini kita cetak sebagai lampu merah 2, lampu merah pada persembahan kedua. Untuk timernya kita set menjadi TP dan juga 10 detik. Kemudian kita tambahkan kembali 1 rung. Nah, karena lampu kuning baru diinisialisasikan sekali saja, dan itu untuk lampu kuning pada persimpangan pertama, maka lampu kuning pada persimpangan kedua diinisialisasikan pada rung keempat. Jadi pertama ditambahkan dulu pengunci dengan normally open, kemudian 1 output, dan juga timer. Kemudian di sini M2, juga outputnya di sini kita gunakan M8 sebagai lampu kuning untuk persimpangan kedua. Dan untuk timernya kita juga set sama seperti lampu kuning yang pertama, yaitu 3 detik. Nah, kemudian untuk mengatur agar lampunya bisa menyala secara beraturan, pertama kita akan men-setting dulu pada rung yang pertama. Jadi ketika lampu merah yang pertama itu menyala, kemudian lampu hijau yang kedua menyala, maka lampu atau output pada rung ketiga ini tidak boleh menyala. Maka pada rung yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu 2 normally close dengan alamat yang sama seperti output pada rung 3, yaitu M6 dan M7. M6 dan juga M7. Jadi ketika lampu merah persimpangan pertama dan lampu hijau persimpangan kedua menyala, maka lampu merah dan hijau di kebalikannya ya, kebalikan dari outputnya ini tidak boleh menyala. Kemudian satu lagi, ketika lampu merah 1 dan hijau 2 ini menyala, maka output lampu kuning kedua ini tidak boleh menyala. Maka di sini kita tambahkan satu lagi normally close yang isinya adalah alamat untuk lampu kuning yang kedua, yaitu M8. Oke, ya selanjutnya yaitu pada rung yang kedua, di mana di sini adalah outputnya sebagai lampu kuning yang pertama. Ketika lampu kuning ini menyala, maka semua lampu merah dan hijau baik itu di persimpangan 1 dan kedua tidak boleh menyala. Maka di sini kita tambahkan 4 normally close. Kemudian untuk alamatnya itu sama seperti lampu merah dan hijau di 2 persimpangan. Merah 1, kemudian di sini ada M4, kemudian ada M6 dan juga M7. Jadi saat lampu kuning menyala, semua lampu merah dan hijau di 2 persimpangan tidak akan menyala. Kemudian kita lanjutkan pada rung yang ketiga. Rung yang ketiga ini adalah kebalikan dari rung yang pertama, di mana lampu yang menyala pada setiap persimpangan adalah kebalikan dari lampu yang menyala pada rung pertama ini. Maka di sini kita tambahkan terlebih dahulu 2 normally close
dengan alamat sesuai dengan yang output pada rung pertama, yaitu M3 sebagai lampu merah pertama dan juga M4 sebagai lampu hijau yang kedua. Kemudian di rung 3 ini juga kita tambahkan satu lagi normally close yang isinya adalah alamatnya sama dengan lampu kuning yang pertama, yaitu M5. Nah, pada rung yang pertama, ketika lampu hijau 1 dan merah 2 merah 1 dan hijau 2 menyala, maka akan mencegah lampu kuning kedua untuk menyala. Kemudian, sedangkan yang ketiga, ketika lampu hijau 1 dan merah 2 menyala, akan mencegah lampu kuning yang pertama untuk menyala. Dan yang terakhir di sini ada rung keempat, ada lampu kuning 2, inisialisasi untuk pencegahan lampu yang untuk menyala itu sama seperti lampu kuning pertama. Jadi ditambahkan 4 normally close. Kemudian alamatnya diisikan sama seperti pada rung kedua, yaitu M3, di sini M4, dan juga ada M6, dan juga M7. Dan untuk pengaturan lampunya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tampilan display untuk menghitung jumlah berapa kali lampu hijau di setiap persimpangan itu sudah menyala. Jadi di sini ditambahkan dua rung, yaitu ada rung 5 dan rung 6. Rung 5 isinya ini adalah sebagai counter yang pertama. Counter yang pertama. Kemudian di rung 6 diisikan untuk counter yang kedua. Nah, kemudian ada dua normally close pada setiap counter yang terhubung pada pin reset dan juga count up. Nah, kemudian untuk yang terhubung kepada count up, jadi untuk pin yang count up itu terhubung kepada setiap lampu hijau. Jadi counter yang pertama untuk menghitung jumlah lampu hijau pada simpangan pertama. Jadi alamatnya adalah M6. Kita isikan pada row 5 yaitu M6. Hijau 1 dan juga pada row 6 counternya kita isikan dengan alamat untuk lampu hijau yang kedua. Lampu hijau yang kedua alamatnya adalah M4. Kemudian untuk input resetnya, kita buat satu alamat yang sama untuk kedua counter. Jadi di sini kita menggunakan alamat M9 dengan inisialisasinya sebagai reset. Nah, untuk counter yang kedua juga sama. M9 untuk reset. Kemudian untuk kedua counter, kita tidak perlu men-setting jumlah preset ataupun outputnya karena tujuan diberikan counter ini hanya untuk menghitung berapa kali lampu hijau menyala. Kemudian pada software video selanjutnya nanti akan ditampilkan output display-nya. Jadi di sini kita tambahkan lagi satu room, yaitu room 7 yang isinya adalah dua buah display untuk menampilkan angka berapa kali lampu hijaunya menyala. Kemudian displaynya saling kita hubungkan dan kita beri rumus untuk masing-masing displaynya. Yang pertama yaitu MB0 untuk menghitung counter yang untuk menampilkan angka perhitungan pada counter yang pertama. Jadi untuk alamatnya itu MB0 dan juga counter 0.
Kemudian untuk kontur yang untuk display yang kedua itu sama, tapi alamatnya pada kontur yang kedua, yaitu dengan alamatnya C1. Kemudian kalau sudah jadi semuanya, sedikit kita simulasikan untuk rangkaiannya. Di sini kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita coba nyalakan tombol start. Lampu merah 1 dan lampu hijau 2 menyala selama 10 detik. Kemudian lampu kuning 1 dan juga lampu kuning 2 menyala selama 3 detik. Kemudian lampu hijau 1 dan lampu merah 2 menyala selama 10 detik. Kemudian kembali ke lampu kuning 1 dan 2 dan kembali lagi ke kondisi awal. Jadi untuk rangkaiannya sudah berhasil, dan untuk displaynya ini sudah sesuai menghitung. Pada room yang pertama itu ada 1 kali menyala, lampu hijau pertama udah 2 kali menyala, lampu hijau kedua juga sudah 2 kali menyala. Kemudian setelah rangkaian pada eco-structure-nya sudah berhasil, maka selanjutnya akan dilakukan adalah membuat simulasi pada software Vigeo. Kita masuk ke software Vigeo, kemudian di sini kita new file. Untuk namanya saya buat lampu lintas 2 simpang. Oke, kita next. Kemudian untuk modelnya di sini menggunakan alamat yang terakhir. Kemudian next dan finish. Kemudian langkah pertama dilakukan adalah masuk ke bagian I/O Manager untuk menambahkan drivernya. Jadi driver yang digunakan manufakturnya adalah Schneider Electric Industries SAS, dan drivernya adalah Modbus TCP/IP, dan equipment-nya Modbus equipment. Kemudian untuk alamat address-nya, IP address-nya diisikan 127.128.0.0 dan yang terakhir adalah 1. Dan unit ID-nya di sini kita setting menjadi 1. Protokolnya adalah TCP dan kita checklist pada IEC 61131 syntax. Dan kita klik OK. Dan I/O Manager untuk Modbus-nya sudah. Selanjutnya kita lakukan adalah masuk ke bagian variabel, di mana di sini kita akan mendefinisikan atau menginputkan alamat-alamat yang sudah kita buat pada eco-structure-nya. Jadi yang pertama di sini kita tambahkan adalah tombol stop terlebih dahulu, di mana tipenya di sini kita beri boolean dan device-nya adalah M0. Kemudian yang kedua adalah tombol start. Alamatnya juga datanya adalah sama, yaitu ball, dan device address-nya adalah M1. Kemudian ada setelah tombol stop dan start, untuk pengunci kita tidak perlu definisikan. Jadi setelah tombol stop dan start kita langsung ke tombol reset terlebih dahulu, di mana tombol reset di sini memiliki alamat M9. Alamat M9. Oke, setelah 3 tombol kita deklarasikan, selanjutnya adalah mendeklarasikan output untuk setiap lampunya. Jadi yang pertama adalah lampu merah yang pertama. Kita menggunakan merah 1, tipenya sama boolean, untuk alamatnya
kita bisa lihat kembali lampu merah 1 di sini adalah M3. Kita gunakan M3. Kemudian adalah lampu merah 2. Lampu merah yang kedua alamatnya adalah M7. Jadi kita masukkan M7. Setelah lampu merah ada lampu kuning. Lampu kuning yang pertama itu alamatnya adalah M5. Kemudian lampu kuning kedua alamatnya adalah M8. Selanjutnya adalah lampu hijau. Hijau yang pertama alamatnya adalah M6. Hijau yang pertama alamatnya adalah M6. Dan lampu hijau pada simpang kedua alamatnya di sini M4. Nah, setelah 3 tombol dan juga lampu masing-masing di persimpangan kita deklarasikan, selanjutnya kita mendeklarasikan display untuk menampilkan angka perhitungan. Jadi di sini kita beri nama display 1, karena tipe datanya adalah integer. Alamatnya di sini ada MW0. Kemudian juga ada display yang kedua untuk menampilkan pada lampu hijau yang kedua. Alamatnya adalah MW1. Dan setelah semua variabel kita deklarasikan, selanjutnya adalah membuat simulasinya. Yang pertama kita akan membuat simulasi lampu terlebih dahulu. Jadi lampu kita menggunakan yang ini. Kita akan membuat ukuran kurang lebih 4x4. Kurang 4x4. Nah, untuk nama kita tidak perlu kita ubah. Variabelnya kita gunakan yang pertama adalah lampu merah pada persimpangan 1. Merah 1. Kemudian untuk stylenya di sini saya akan menggunakan yang 202 dan warnanya kita menggunakan warna merah. Kemudian labelnya di sini saya akan berikan label. Kemudian kita insersikan untuk lampu yang kedua. Di sini ada lampu kuning yang pertama. Tipenya sama. Kemudian warnanya adalah warna kuning. Dan di sini kita berikan label. Dan yang terakhir, yang ketiga untuk simpang pertama, ini ada lampu hijau 1. Hijau 1, untuk warnanya warna hijau betul. Dan ini warna hijau.
Oke, ini untuk lampu lintas pada persimpangan yang pertama. Kemudian kita buat untuk lampu lintas untuk persimpangan yang kedua. Ukurannya sama 4x4 satuan. Kemudian di sini ada lampu merah kedua dengan warnanya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian lampu kuning kedua kita berikan alamat variabel kuning 2, warna kuning. Dan yang terakhir adalah lampu hijau pada simpang kedua. Di sini kita berikan alamatnya adalah hijau 2, jenisnya, tampilannya, dan nyalanya warna hijau. Selanjutnya, setelah menginisialisasikan output lampu, selanjutnya adalah kita akan membuat display dulu. Display untuk ketiga lampu di sini ukurannya saya gunakan adalah 4x2. Nah, untuk alamatnya di sini kita menggunakan display 1. Display 1, maaf salah, di sini kita pakai ini ya. Oke, di sini variabelnya adalah display 1, display digitnya itu cukup 1 digit, formatnya desimal, dan kita menggunakan tipe yang 29. Untuk warna, teksnya adalah warna hitam, kita membuat outputnya warna hitam, tulisannya, kemudian flatnya warna putih. Ini, dan kita buat untuk display yang kedua. Di sini ini adalah M2, display digitnya sama 1, bahkan tipe juga 29. Untuk warnanya juga sama seperti yang sebelumnya. Oke. Dan setelah kita menginisialisasikan displaynya, selanjutnya adalah tombol, 3 tombol. Kita buat ukuran di sini adalah 3x3. Oke, yang pertama kita inisialisasikannya adalah untuk tombol stop. Kita pilih stylenya, di sini saya pilih untuk tombolnya adalah 20004. Kemudian tipe operasinya di sini adalah bit, dia operasi momentary on, dan destinasinya adalah tombol stop atau M0. Kemudian kita pilih warna, untuk tombol stop di sini adalah warna merah. Labelnya kita beri static. Ini sebagai tombol stop. Selanjutnya adalah tombol start, di mana tombol start ini sama seperti sebelumnya. Untuk alamatnya kita menggunakan tombol start.
warnanya adalah hijau. Oke. Sebagai tombol start. Dan yang terakhir adalah tombol untuk reset. Tombol reset kita beri warna kuning dan label. Kemudian supaya lebih rapi, sedikit dirapikan untuk tampilannya. Kemudian kita beri judul untuk yang pertama. Di sini ada kita beri nama persimpangan 1. Persimpangan 1. Dan yang kedua di sini sebagai persimpangan 2. Oke. Setelah di rangkaiannya atau simulasinya jadi, kemudian selanjutnya untuk mencoba, kita jalankan terlebih dahulu atau kita compile file yang ada pada ekostrukturnya. Kita compile dan kita run. Kemudian di sini kita pilih menu build dan simulation. Di sini kita akan coba menggunakan tombol start. Maka selama 10 detik lampu merah pada persimpangan 1 dan lampu hijau pada persimpangan 2 akan menyala. Dan di sini dihitung lampu hijaunya sudah menyala 1 kali. Kemudian lampu kuning dan juga sebaliknya. Jadi persimpangan kedua stop atau lampu merah dan persimpangan satunya lampu hijau menyala, dan di sini lampu hijaunya dihitung sudah 1 kali menyala. Kemudian setelah itu lampu kuning kembali dan juga akan kembali pada kondisi awal, dan di sini lampu hijaunya sudah dihitung sebanyak 2 kali menyala. Kemudian ketika kita tekan tombol stop, di sini counter masih menghitung, dan maksudnya timernya selama 10 detik baru dia mati. Kemudian ketika di tombol reset, maka perhitungannya akan mengulang dari 0. Jadi untuk simulasi dari saya cukup sekian. Untuk pembahasan dari jawaban saya untuk soal respons yang pertama mata kuliah Elektronika Industri Praktik kelas 1. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.